Saudara, 4 orang anggota TNI tewas dalam penyerangan kelompok separatis di distrik Haifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Kini, seusai penyerangan, penjagaan di Pos Ramil diperketat. Penyerangan terjadi pada Rabu pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Kami mengaburkan sebagian besar visual demi kenyamanan Anda menonton. Otoritas menyebut 50 orang anggota dari kelompok diduga separatis wilayah Maibrat menyerang pos rayon militer atau Pos Ramil Kisor di Kampung Kisor, distrik Haifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Akibat penyerangan, 3 orang personil anggota Pos Ramil Kisor yang tengah berjaga meninggal dunia. Anggota TNI yang meninggal dunia langsung dievakuasi menuju Kodim 1809 Maibrat. Dan saudara, ini adalah visual Pratu Iqbal, anggota TNI yang selamat dari penyerangan di Pos Ramil Kisor, distrik Haifat Selatan, Maibrat, Papua Barat. Ketika penyerangan berlangsung pada Rabu dini hari, Pratu Iqbal berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai dan bersembunyi dalam air. Sementara Komandan Pos Ramil, Letu C.H.B. Dirman, yang sebelumnya juga sempat hilang, ditemukan telah meninggal dunia. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Kapendam 18 Kasuari, Letkol Hendra Pesireron. Saat ini sudah bergabung secara online dengan kami. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, Mbak Nilu. Pak Hendra, terima kasih sudah bersama dengan kami siang hari ini. Yang ingin kami tanyakan pertama adalah kalau dari rilis ini akan ada 50 orang yang kemudian menyerang Pos Ramil di Kisor. Apakah sudah diketahui kelompok mana yang melakukan penyerangan ini, Pak? Itu merupakan kelompok KSP, tetapi dari luar Kampung Kisor. Saat ini masih terus dilakukan investigasi, Mbak Nilo. Dari luar Kampung Kisor ya, Pak? Ya, betul. Adakah hal yang sudah berhasil, ada titik terang begitu terkait dengan hal ini? Keberadaan mereka misalnya? Masih terus didalami, Mbak Nilo. Masih terus dilakukan pengejaran. Sejauh ini, Pak, sudah seperti apa upaya penangkapan yang dilakukan terhadap kelompok penyerang ini, Pak? Pangdam 18 Kasuari telah memerintahkan dan pelapor untuk melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah. Saat ini juga dari Polri juga ikut membantu. Demikian. Apakah juga keluar dari wilayah ini, Pak? Akan terus dilakukan pengejaran kepada wilayah kemungkinan dilakukan pelarian gitu, Bang Ibu. Kan jumlah penyerang kalau dari rilis tadi cukup banyak ya, Pak, ada sekitar 50 orang. Apakah kemungkinan mereka menyebar atau seperti apa, Pak, prediksi dari kepolisian? Analisa? Bisa menyebar, bisa berkelompok, Mbak. Oke. Apakah TNI memperkirakan mungkin mereka masuk ke perumahan warga atau seperti apa, Pak? Seperti yang tadi kami sampaikan, ini masih kita lakukan investigasi, kemudian sambil laksanakan patroli pengejaran. Baik, Pak, ini kan pasca penyerangan pengamanan diperketat ya di Pos Ramil. Ada berapa personil yang kemudian diturunkan untuk mengamankan kondisi di sana, Pak? Kurang lebih 20 ton, Mbak. Mencukupi atau akan ditambah, Pak? Sambil melihat situasi, kemungkinan akan dipertebal, baik dari pihak kami maupun dari pihak Polri. Oke, kemungkinan akan ditambah, tapi melihat situasi atau perkembangan ke depan ya, Pak. Baik. Pak Hendra, kronologi kejadian pada saat penyerangan itu terjadi sebenarnya seperti apa, Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada kami. Itu kurang lebih subuh, itu kurang lebih pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Pada saat penyerangan tersebut memang sebagian besar anggota orang tersebut telah melaksanakan istirahat. Kemudian penyerangan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam, Pak? Baik. Tidak ada senjata api? Tidak ada, Pak.
Berarti karena ini pukul 4 dini hari Pak, benar ya? 4 dini hari? Betul, 4 dini hari. Berarti saat itu kondisinya personel sedang beristirahat atau sedang ngapain Pak saat itu? Yang melakukan istirahat, kemudian paling yang ada tugas piket jaga gitu ya Pak. Ada yang piket jaga. Ya. Dan mereka yang kemudian dinyatakan menjadi korban meninggal dunia, pada saat itu posisinya sedang apa Pak? Yang piket jaga. Kemudian dan pos, kalau dari lokasi ditemukan, kemungkinan sempat melarikan diri. Pada saat itu seharusnya sempat melarikan diri, menyelamatkan diri, tapi tidak berhasil. Pak Hendra, kondisi personil yang terluka saat ini seperti apa Pak? Dan saya ingin klarifikasi juga, masih ada yang hilang Pak sampai dengan saat ini? Sudah lengkap, sudah kembali semua. Oke. Untuk yang luka berat, dari Puskesmas Teminabuan, dilakukan operasi ringan, kemudian selanjutnya akan dievakuasi lagi ke Sorong apabila diperlukan, dan evakuasi ke mungkin di Jakarta. Oke, total ada berapa Pak yang saat ini menjalani perawatan? Saat ini yang berada di ada 1 orang yang melakukan, yang dirawat di Puskesmas. Masih ada yang harus menjalani perawatan. Terakhir Pak, kondisi saat ini untuk juga informasi kepada masyarakat seperti apa Pak? Kondisi saat ini di sana situasinya aman, kemudian Pak Bupati juga sudah turun juga untuk menenangkan masyarakat, termasuk juga Danrem 181 berada di lokasi untuk melihat perkembangan situasi di sana. Baik, situasi saat ini sudah bisa terkendali begitu atau sudah bisa dikendalikan dan kita akan terus melihat perkembangan di sana. Terima kasih. Oh ya Mbak, itu tadi 2 orang yang di rumah sakit atau puskesmas ini Teminabuan itu 2 orang ya. Oke, 2 orang ya Pak ya? Ya. Baik Pak Letkol Hendra Pesireron, Kapendam 18 Kasuari, terima kasih atas informasinya siang hari ini. Sehat selalu. Dan saudara, wacana amandemen Undang-Undang